Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Tri Setiawati, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di SD Negeri Karangjati 4. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Haris Purnawan selaku fasilitator kelas 172 dan Ibu Ismaini Puput Ambarwati selaku pengajar praktik. Pada aksi nyata modul 1.4 saya melakukan dua kegiatan, yaitu membuat keyakinan kelas dan yang kedua pengimbasan budaya positif di SD Negeri Karangjati 04 kepada rekan-rekan guru. Latar belakang aksi nyata kali ini adalah pemahaman warga sekolah, terutama guru, tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah belum menyeluruh. Jika seluruh konsep inti tersebut dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka diharapkan budaya positif dapat terbangun dengan baik. Tujuan aksi nyata yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Yang ketiga, membudayakan penerapan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan di sekolah. Tolok ukur 1. Terlaksananya diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah. 2. Terciptanya keyakinan kelas melalui kesepakatan atau keyakinan yang dilakukan wali kelas dan murid. Ketiga, warga sekolah saling berintegritas dalam menjalankan keyakinan sekolah yang telah disepakati. 4. Segitiga restitusi menjadi alat utama dalam menyelesaikan persoalan kelas. Lini masa tindakan yang dilakukan. Yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk melakukan diseminasi atau pengimbasan konsep budaya positif. Yang kedua, menyusun keyakinan kelas dan menempelkan di dinding kelas. Dukungan yang dibutuhkan dalam aksi nyata adalah yang pertama dari kepala sekolah, rekan guru, tenaga kependidikan, murid, dan sarpras. Berikut adalah pengimbasan budaya positif yang saya lakukan di SD Negeri Karangjati 04. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, saya ingin membacakan sebuah pantun. Cakep. Jangan lupa cakepnya. Ini pantunnya ngepek. Ya. Duduk di meja sambil makan. Pemandangannya hutan ilalang. Beribu terima kasih kami haturkan. Teruntuk saudara-saudari yang telah datang. Ya. Masih semangat ya Bapak Ibu? Semangatnya mana? Coba kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Tapi tepuk semangatnya tidak seperti itulah. Jangan yang seperti itu sudah biasa. Ya, yang seperti ini. Tepuk semangat. Mau dang-dang boleh. Tepuk dang-dang ya. Tepuk semangat. Dang-dang-dang. Ding-ding-ding. Dung-dung-dung. Dang-dang-dang. Ding-ding-ding. Dung-dung-dung. Aha-aha. Nah. Aha-aha. Aha-aha. Semangat. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Tak lupa salam serta sholawat senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Mudah-mudahan kita yang berada di ruangan ini termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Untuk materi di topik modul 1.4 ini budaya positif ada 6 topik. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, saya ada pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Coba nanti dijawab ya Bapak Ibu. Untuk yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak? Tidak setuju. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak? Setuju? Terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Oh, ada yang tidak setuju juga. Baik Bapak Ibu, ini adalah pertanyaan pemantik. Nanti bisa kita temukan jawabannya setelah berikut. Ya, pembelajaran 1 ini tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Next, Mbak. Ya, next lagi. Nah, budaya positif. Budaya positif di sekolah ini adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, perubahan paradigma ini ada kegiatan kepalan tangan. Pak Kenang punya kertas sudah digenggam sangat erat. Di situ ada tulisan yang sangat berharga. Kemudian sama temannya suruh buka. Kira-kira Pak Kenang mau nggak? Tidak mau, dengan alasan? Karena yang saya genggam adalah hal yang sangat berharga. Wah, tepuk tangan, betul. Nah, betul. Yang sangat berharga bagi kita tentu saja tidak ingin kita lepaskan. Ya, baik. Nah, ini ada perubahan paradigma, stimulus respon dan teori kontrol. Nah, siapakah yang sesungguhnya memiliki kontrol? Tadi seperti pada kepalan tangan, yang memiliki kontrol tentu saja ya diri sendiri. Iya. Nah, kita lihat untuk stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau dalam teori kontrol ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksakan ya, mengubah pandangan mereka agar sama dengan kita. Nah, terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau pada teori kontrol ini semua perilaku memiliki tujuan, baik itu perilaku baik maupun perilaku yang buruk. Nah, terus berikutnya orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kalau pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi diri kita sendiri yang bisa mengontrol kita, bukan orang lain. Nah, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini tadi masih ada hubungannya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus pemaksaan ada pada
pada saat bujukan gagal. Kalau kita gagal membujuk, apakah kita akan memaksa? Ini kan di sini ya, stimulus respon. Tetapi kalau pada teori kontrol ini kolaborasi dan konsensus ini menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi perlu adanya kolaborasi dan kesepakatan. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Nah, kalau pada teori kontrol ini adalah menang. Seperti itu, tidak ada yang kalah. Lanjut, Mbak. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina yang artinya belajar. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang itu akan menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa saja nilai-nilai kebajikan universal? Ini adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas budaya, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini disampaikan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini disampaikan oleh Dian Gaussen tahun 1998. Nah, apa saja nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia? Ini dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 lagunya, sudah sering sekali kita dengar. Bisa kita bernyanyi bersama? Saya belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yang berikutnya adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Lanjut, Mbak. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Tadi sudah disebutkan di depan bahwa ada motivasi eksternal dan internal. Kalau eksternal ini tujuannya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Terus yang berikutnya ada untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini masuk dalam motivasi eksternal. Jadi ada menghindari hukuman, ya. Saya berangkat gasik biar tidak dihukum. Ini masih masuk dalam motivasi eksternal. Nah, yang ketiga ini untuk menghargai diri sendiri. Ini sudah masuk ke dalam motivasi internal. Inilah tujuan dari disiplin positif. Jadi bisa menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya, seperti itu. Nah, ini jadi Dewantara ya. Merdeka. Merdeka ini menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah tidak terlepas dari perintah. Tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini
diambil dari pemikiran konsepsi keteladanan ya, Sikap Merdeka cetakan kelima 2013 halaman 469. Jadi merdeka itu tidak hanya lepas dari perintah. Apakah merdeka? Merdeka tidak melakukan apa-apa? Bukan seperti itu. Tapi ini kita diminta untuk cakap memerintah diri sendiri ya. Nah, ini ada tabel identitas gagal dan identitas sukses. Nah, ada hukuman, di sini ada konsekuensi dan juga ada restitusi. Nah, hukuman. Kalau hukuman ini perilaku pasif agresif ini meningkat. Tetapi kalau dengan konsekuensi ini penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau kita menggunakan restitusi, masalah dapat terpecahkan. Ya, bisa kita lihat dalam slide di depan ya, bahwa ini ada pembedaan ya. Kalau hukuman ini akan mendorong menyalahkan diri sendiri, tetapi kalau dengan konsekuensi ini bisa mendorong kepatuhan. Nah, kalau dengan restitusi ini akan berbeda lagi, justru akan mendorong disiplin positif. Nah, next Mbak. Nah, hukuman. Tadi kita di depan sudah ada pertanyaan pematik ya. Nah, hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik, psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ini Bapak Ibu hukuman ya. Kita mungkin kadang sering tidak hadir tepat waktu ya kita beri hukuman. Nah, ini kita pernah melakukannya pasti nggih Bapak Ibu. Saya pun pernah, sebelum saya mengetahui ini, saya pun ini anak terlambat, kita beri untuk hukuman ya, istilahnya hukuman, supaya anak itu tidak melakukannya lagi. Tujuan kita baik, tetapi mungkin kalau hukumannya bersifat fisik, misalnya dijemur seperti itu ya, dijemur di lapangan misalkan 1 jam, atau berdiri di depan kelas dengan 1 kaki ya, dengan 1 kaki, ini yang tidak boleh seperti itu ya Bapak Ibu ya. Next. Nah, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, ini tadi hukuman juga tidak nyaman, konsekuensi juga tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Nah, konsekuensi ini biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Nah, ini coba Bapak Ibu bisa menjawab mungkin ya, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Ini termasuk apa? Hukuman? Oke. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman? Ya. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman?
Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Nah, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Ya, ada hukuman, ada konsekuensi. Baik. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Ya, kita lihat. Betul tidak jawabannya Bapak Ibu? Betul. Wah, luar biasa ini. Berarti sudah memahami antara hukuman dan konsekuensi. Next, Mbak. Ya. Nah, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman ini adalah sesuatu yang menyakitkan. Menyakitkan Pak Bu. Hukuman. Kita dihukum sakit tidak Bu? Sakit ya. Biasanya selalu membekas di ingatan kita kalau kita dihukum. Nah, tapi kalau konsekuensi ini memang sesuatu harus terjadi. Nah, terus kalau hukuman ini membuat anak sakit. Sakit bisa sakit fisik dan juga sakit hati. Yang susah diobati sakit hati. Sakit hati nggih Pak Bu? Diobati susah sampai jangka waktu yang lama. Obatnya apa kira-kira Pak Falah kalau sakit hati? Cari lagi. Oh. Cari lagi. Ya, kalau konsekuensi ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau tadi hukuman ini waktunya lama ya, bekasnya tidak hilang-hilang, tapi kalau konsekuensi dalam jangka pendek. Terus untuk hukuman ini anak menjadi membenci kedisiplinan. Tetapi kalau konsekuensi anak akan menghargai kedisiplinan. Terus kalau hukuman ini biasanya paksaan. Kalau kita menghukum anak berjemur di lapangan, anak kan melakukannya, tetapi mereka terpaksa. Nah, terus tapi kalau konsekuensi ini ada stimulus dan juga tanggapan. Terus untuk hukuman ini mendorong anak menyakiti diri sendiri. Tetapi kalau konsekuensi ini anak justru lebih mudah menyesuaikan diri. Nah, terus kalau hukuman ini membuat konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi ini konsep diri yang baik. Sedangkan selanjutnya kalau hukuman ini anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Justru mereka malah akan menyembunyikan kesalahan. Misalkan terlambat, jadi bilangnya tidak terlambat seperti itu. Ini malah justru kurang baik efeknya nggih Pak Bu untuk hukuman. Anak belajar untuk mematuhi peraturan ya. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tidak dihargai. Ini anak kalau kita beri hukuman itu dalam hatinya ya pasti marah ya, pasti di dalam hatinya ada perasaan marah. Aku dihukum nampak guru ya. Saya dihukum sama Pak Guru ini, disuruh berputar-putar ini sama Pak Nam misalnya, berkeliling lapangan 10 kali gara-gara terlambat. Ini pasti anak pasti ada perasaan marah, rasa bersalah sudah pasti, dipermalukan, mereka pasti juga akan merasa malu karena di depan teman-temannya ya, di ini yang tidak tepat masuk sekolah gitu ya, terlambat gitu. Nah, ini anak merasa malu, nah juga tidak merasa dihargai. Nah, selanjutnya kalau konsekuensi ini anak menjadi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tetapi untuk sementara. Oke, next. Nah, ini tadi ada pertanyaan pemantik yang terakhir ya. Penghargaan bisa apa tadi? Meningkatkan motivasi apa ya tadi ya. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid
agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi Bapak Ibu, penghargaan atau hadiah-hadiah yang kita janjikan kepada anak ini sebetulnya justru malah akan membuat ini mereka merasa itu tidak dapat melakukannya. Nanti saya beri hadiah, misalkan nanti diberi tas kalau kamu mendapatkan nilai 100. Nah, berarti anak itu nanti kan hanya terpacu kalau saya dapat 100 nanti dapat tas. Nah, ketika anak itu tidak dapat nilai 100 kan tidak dapat tas. Nah, itu justru malah akan mematahkan semangat mereka. Ya, justru akan mematahkan semangat mereka. Terus mereka juga menjadi kurang teliti. Ya, karena mereka hanya berorientasi pada hadiah. Ya, justru malah anak-anak yang tidak pernah dijanjikan hadiah, mereka itu akan lebih teliti, ya. Justru malah bisa memberikan sesuatu yang lebih yang di luar dugaan kita. Ya, kadang kita berasumsi, bahwa anak itu nanti bisa seperti yang kita inginkan, tetapi ternyata tidak seperti itu. Justru penghargaan ini akan mematikan motivasi mereka. Next, Mbak. Nah, ini Alfikon juga mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan Bapak Ibu, menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi ternyata kalau kita sering mengiming-imingi anak-anak dengan hadiah ternyata kurang baik, ya. Nah, kalau anak mengharapkan hadiah terus, ya lama-lama gimana? Malah kita kayak bunuh diri, ya, harus menyediakan hadiah terus menerus. Jadi seperti itu, biarkan motivasi itu tumbuh dari dalam diri anak. Saya belajar memang sudah tanggung jawab saya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Restitusi. Pernah mendengar mungkin Bapak Ibu tentang restitusi? Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini restitusi. Jadi anak diarahkan, ya, supaya mereka itu bisa mencari kesalahan mereka sendiri dan mereka itu juga dapat mencari solusi untuk mengatasi masalah mereka. Next, Mbak. Nah, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Terus yang kedua, ini untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita tidak memaksa anak untuk melakukan sesuatu, tetapi hal itu tumbuh dari diri mereka sendiri. Restitusi ini menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi ini fokus terhadap solusi. Restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut.
sebagai suatu keyakinan. Nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Next, Mbak. Nah, Bapak Ibu pernah membuat keyakinan atau kesepakatan kelas? Pernah ya di kelas masing-masing ya? Atau mungkin yang guru mapel juga pernah ya ketika akan mulai pembelajaran ini membuat sebuah keyakinan. Nah, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimatnya ini kalimat positif, tidak menggunakan kalimat negatif. Terus keyakinan kelas hendaknya ini juga tidak terlalu banyak. Terus keyakinan kelas ini sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi yang harus diterapkan di kelas mereka. Terus semua warga kelas ini hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas tidak hanya dari gurunya saja, tetapi siswa kita juga dilibatkan. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, jadi harus ditinjau. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Hormat, ini keyakinannya hormat ya. Nah, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, terus ada keyakinan berikutnya bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, di sana ada contoh keyakinan kelas. Nah, setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang melakukan tugas, dan saling menghargai dan juga merasa aman. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Menurut Bapak Ibu, antara peraturan kelas dan keyakinan kelas ini sama atau tidak? Berbeda ya? Berbeda. Nah, kita lihat di sini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter ini pada zaman pandemi COVID ya? Mengapa kita juga memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita dukung untuk mengacu kepada motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik tadi adalah nilai-nilai yang kita yakini ya, untuk lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Kalau motivasi intrinsik sudah tertanam dalam diri kita, kita sudah melakukan peraturan itu sudah dengan sukarela ya, tidak dengan paksaan. Misalkan ada kepala sekolahnya, kita berangkat gasik, kalau tidak ada kita berangkat siang. Nah, ini berarti motivasi intrinsik dalam diri kita belum muncul ya. Nah, untuk motivasi intrinsik itu memang harus kita biasakan ya, kita tumbuhkan dalam diri kita, tidak karena peraturan yang ada, tetapi karena motivasi intrinsik. Next, Mbak. Nah, ini pertama dari peraturan kelas ini akan melahirkan yang namanya keyakinan kelas. Tadi ada kebersihan ya di depan tadi ya, bekerja. Nah, setelah keyakinan kelas ini kita laksanakan, maka akan menciptakan lingkungan yang positif. Dengan lingkungan yang positif,
otomatis kita menjadi mempunyai budaya yang positif. Kalau budaya positif sudah ada di lingkungan kita nih, karena kita guru berarti di sekolah, lingkungan positif, budaya positif ini tentu saja akan memberikan dampak yang sangat positif bagi pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, manakah yang termasuk keyakinan kelas? Untuk yang sebelah kanan dulu ya. Menurut Bu Uus, manakah yang termasuk keyakinan kelas? Yang putih. Yang keyakinan. Ya. Yang A, B, atau C? Keyakinan menurut saya yang A. Yang A. Kenapa Bu? Karena kita harus yakin untuk menyayangi dan sesama murid dan menyayangi guru. Oh iya, baik. Terima kasih Bu Us. Jadi menurut Bu Us ini yang A, karena kita harus saling menyayangi antara sesama guru dan murid. Menurut Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin menyampaikan alasannya. Bu Ita mungkin. Menurut Bu Ita yang mana? Yang A, B, atau C? Menurut saya yang B. Yang B. Mengapa Bu? Karena sesuai dengan judulnya ya, keyakinan Mhm, kelas. mhm. Berarti keyakinan berarti kita harus meyakinkan bahwa kita adalah murid yang harus yakin, punya semangat untuk belajar. Oh iya. Oke. Ya, terima kasih Bu Ita. Bu Cindy mungkin. Menurut Bu Cindy yang mana? Yang A, B, atau C? Menurut saya yang C. Yang C. Kami murid yang peduli dengan teman-teman, seperti yang tadi di judulnya keyakinan kelas, sesama teman harus saling peduli. Oh, seperti itu ya. Terima kasih ya. Jadi Bapak Ibu, tadi kan kesepakatan kelas itu dibuat antara siapa ya? Guru dan murid. Berarti yang yang lebih tepat adalah yang A. Seperti itu. Jadi ada kesepakatan antara guru dan murid. Kalau yang B ini berarti hanya murid saja yang semangat belajar. Terus kalau yang C, yang peduli dengan teman hanya murid. Seperti itu, ya. Nah, ini tadi Bapak Ibu ada peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau untuk keyakinan kelas ini adalah bentuk dari tanggung jawab. Nah, terus dilarang mengganggu orang lain. Nah, kalau dalam keyakinan kelas ini termasuk dalam menghormati orang lain. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini berarti menghormati orang lain dan juga berkomitmen, ya, berkomitmen. Terus dilarang melakukan kekerasan. Nah, kalau melakukan kekerasan ini keyakinan kelasnya adalah keselamatan. Kalau kita melakukan kekerasan, otomatis teman kita atau diri kita sendiri itu tidak akan selamat, biasanya terluka, ya. Jadi ini adalah keselamatan dan juga menghormati orang lain. Terus dilarang menggunakan narkoba. Ini kalau dalam keyakinan kelas adalah kesehatan. Terus bergantian atau menunggu giliran. Ini menghormati orang lain dan juga bersabar. Terus gunakan masker, ini jelas kesehatan dan keselamatan. Terus jangan berlari di kelas atau koridor. Ini adalah keselamatan dan juga keamanan. Oke. Next, Bu. Nah, pembelajaran 4 ini adalah
kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan bertahan hidup atau survival ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan juga makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Apakah kita memang butuh bertahan hidup, Bapak Ibu? Butuh sekali ya. Nah, apa yang Pak Falah lakukan untuk bertahan hidup? Makan. Hanya makan? Minum. Adakah yang lain, Bu Rini? Kasih sayang. Ya, ternyata Bu Rini membutuhkan kasih sayang. Tadi sebelumnya bocor. Ya, ini adalah ya, oke. Ya, jadi tadi yang sudah disebutkan oleh Bapak Ibu memang betul untuk kita bertahan hidup. Nah, di sini juga disebutkan kebutuhan biologis. Gitu, kebutuhan biologis. Kalau di sini sudah paham ya, Bu? Iya. Next. Yang seperti apa itu? Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Tadi sudah saya sampaikan di depan ada 5. Tadi Bu Rini juga membutuhkan kasih sayang ini. Dan diterima, sudah diberi kasih sayang ya Bu sama orang tuanya ya Bu? Iya. Oh, masih kurang. Terus ada penguasaan, tadi bertahan hidup, kesenangan. Apakah kita butuh kesenangan? Betul. Contohnya? Shopping. Terus kebebasan. Nah, ini contohnya kebebasan apa ini Bu Aida? Bebas. Wih, bebas. Ada berapa pilihan ini Bu Aida? Ada berapa pilihan Bu Aida? Ya, jadi itu kebutuhan dasar manusia ada 5. Ya, next. Nah, lanjut 5 posisi kontrol. Ya, ini tadi sudah di depan juga sudah disinggung sedikit. 5 posisi kontrol. Ada sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Kalau penghukum, ini Bu, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Pernahkah kita melakukannya? Pernah. Saya pun pernah, Bu. Kalau kamu tidak ini, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ini contoh kalimatnya sebagai seorang penghukum. Nah, hasilnya adalah anak justru akan memberontak dan menyalahkan orang lain, dan juga anak akan menjadi berbohong. Kalau membuat orang merasa bersalah, nah ini guru berbuat, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Ini berarti kita sedang membuat orang merasa bersalah. Nah, kalau guru ini berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Pernah Bu? Mengatakan ini? Pernah. Saya juga pernah Bu. Kalau ada murid yang itu sudah lelah ya, kita sudah di tingkat yang stres, ya, pasti mungkin kita akan mengatakan itu. Nah iya betul. Kalau ini gurunya sudah stres ini, ini hasilnya ini untuk anak itu juga akan menyembunyikan, menyangkal dan juga berbohong. Nah, terus kalau sebagai teman ini membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, guru mungkin berkata seperti ini, ayolah lakukan demi ibu. Pernah membujuk muridnya seperti itu? Ayolah kita kita mengajak murid kita ya, masa kamu tidak tahu? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Nah, kita mengingatkan anak bahwa kita pernah membantu mereka ya.
Terus hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, kalau sudah tidak diawasi ya sudah, anak berbuat seperti itu lagi tanpa ingat apa yang pernah diperingatkan oleh Pak Guru, Bu Guru. Nah, kalau kita sebagai manajer, ya, kita sebagai manajer, ini kita akan mengajukan pertanyaan untuk anak-anak yang melanggar, ya. Misalnya, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, terus hasilnya ini justru anak akan pribadinya lebih kuat, ya. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas ini di sini sudah dipaparkan. Kalau sebagai penghukum, ini murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kalau sebagai pembuat orang bersalah, murid meletakkan guru di dalam. Kalau tadi di luar. Kalau sebagai teman, meletakkan guru ini sebagai orang yang sangat penting, ya, bagi dunia mereka. Terus sebagai pemantau, murid meletakkan guru, ya, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Sedangkan sebagai manajer ini murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, murid ini akan berkata kalau berhukum, ya, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, ya, Bu gurunya udah, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Nah, tapi bagi anak ini nanti justru akan ada komentar seperti ini. Biarkan saja, nanti dulu marah-marah lagi. Nah, dampak pada murid ini justru akan mengulangi kesalahan. Seperti itu. Terus untuk rasa bersalah ini, maafkan saya, muridnya akan mengatakan maafkan saya. Kalau tadi bu gurunya bilang, kamu sudah tahu ya, bu guru lelah sekali, bu guru stres. Nah, muridnya akan minta maaf ini. Nah, muridnya justru akan merasa rendah diri. Nah, kalau sebagai teman ini tadi, ya, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Yang anak ini justru menjadi lemah, jadi tidak mandiri dan tergantung. Jadi kalau kita memposisikan diri sebagai teman, ini justru dampak pada murid ini akan membuat murid menjadi lemah, tidak mandiri dan tergantung. Kalau sebagai pemantau, nah, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Nah, ini kalau diberi bintang, ya Bu, kadang anak-anak kita beri bintang kalau sudah bisa melakukan sesuatu, kita beri bintang. Nah, ini justru murid akan berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, ini jadi menitik beratkan sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau sebagai manajer, ini muridnya akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Ini dampaknya murid bisa mengevaluasi diri dan dapat memperbaiki dirinya. Next, Bu. Nah, ini ada pernyataan-pernyataan dan siapa yang menyatakan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini tadi posisinya adalah sebagai, tadi saya kecewa sekali dengan kamu, saya stres. Itu adalah sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nah, terus ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, kalau kita mengatakan seperti itu kita berada pada posisi penghukum. Nah, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Tadi sebagai teman, ya, mengajak muridnya, ayolah, dirayu, ayo kita lakukan ini. Nah, ini sebagai teman. Terus, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini adalah posisi sebagai pemantau. Terus, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, kita tadi bertanya, ya, bagaimana bisa menyelesaikan masalah ini adalah sebagai manajer. Terus, kamu selalu yang paling akhir. Kamu loh yang paling akhir sendiri mengerjakannya. Nah, ini sebagai penghukum. Next, Bu. Pembelajaran 6 ada segitiga restitusi.
ya tadi sudah disampaikan bahwa restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tujuan dari segitiga restitusi adalah membuat atau menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkahnya ada 3: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah ini gambarnya. Next Bu. Nah ini tadi juga sudah ya. Belum. Ini langkah-langkahnya, langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi pertama, misalnya ada murid kita yang melanggar kesepakatan, ini kita bisa menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Apa yang kita katakan sebagai guru ini, berbuat salah itu manusiawi, atau tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini, dan seterusnya. Next Bu. Nah, validasi kebutuhan. Nah, validasi kebutuhan ini adalah untuk membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tadi ada tujuannya ya. Basic need yaitu power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival. Yang 5 itu tadi ya, kebutuhan dasar yang 5. Nah, pada tahapan ini guru akan berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu, dan seterusnya. Next Bu. Nah, pada tahapan menanyakan keyakinan ini anak akan melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Yang dikatakan guru, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita atau di kelas kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, dan seterusnya. Next. Nah, ini ada intervensi 30 menit. 30 detik atau 30 menit. Intervensi ini membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara konfrontatif. Nah ini, apa kamu ingin berbuat lebih baik? Nah ini, kita intervensi anak-anak kita. Apa kamu ingin berbuat lebih baik? Apa kamu ingin menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Dan seterusnya. Next Bu. Nah ini ada contoh penerapan segitiga restitusi di kelas yang saya lakukan bersama anak didik saya kemarin. Ada dialog saya bersama anak didik saya ini. Ternyata ada murid saya yang tidak piket waktu itu, berangkatnya terlambat sehingga dia tidak bisa ikut piket. Ini suaranya enggak? Ini ya. Nah ini anaknya saya panggil. Ini saya di kantornya Bu Kepala ya, maaf ya Bu, jam kantornya. Nah saya tanya dulu, ini kenapa, betulkah dia tidak piket saat itu? Ternyata betul, dia langsung mengakui. Bangun terlalu siang. Jadi kita melakukan investigasi ya. Kalau restitusi, cara saya ini melakukan investigasi, menggali informasi mengapa anak tersebut melakukan kesalahan tersebut. Nah setelah itu saya tanya anak ini tentang keyakinan kelas yang sudah ada di kelasnya. Nah ternyata dia ingat bahwa salah satu keyakinan yang ada di kelas dia itu adalah datang tepat waktu dan melaksanakan piket. Nah, dia ternyata sadar melakukan kesalahan. Kemudian saya tanya lagi, kalau kamu tidak piket, berangkatnya terlambat, kamu berarti melanggar nilai apa? Nah, dia juga sudah tahu dia melanggar nilai-nilai tanggung jawab, disiplin, seperti itu. Kemudian saya tanya lagi,
ingin memperbaikinya atau tidak, kesalahan yang sudah dilakukan atau pelanggaran yang dilakukan akan diperbaiki atau tidak. Si Alia ini ternyata menjawab akan memperbaikinya. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu untuk segitiga restitusi. Jadi anak yang mempunyai solusi sendiri untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi bukan menebus kesalahan, tetapi memperbaiki apa yang sudah dilanggar supaya ke depan bisa lebih baik lagi, seperti itu. Baik Bapak Ibu, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Untuk berikutnya, apakah ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu? Monggo. Oh iya, Bu Ita atau Pak Falah dulu ini? Insert? Ya, ladies first. Oke, monggo Bu Ita. Nanti kalau saya bisa jawab, saya jawab ya Bu. Kalau tidak bisa, saya serahkan masternya. Siap. Ya, monggo Bu Ita. Terima kasih Putri. Di sini saya mau bertanya, apakah hukuman kepada siswa yang melanggar efektif untuk mendisiplinkan siswa tersebut? Oke, baik Bu. Terima kasih pertanyaannya. Apakah hukuman akan efektif untuk mendisiplinkan siswa? Nah, seperti yang sudah saya paparkan tadi, bahwa hukuman itu ternyata efek negatifnya lebih banyak, ya. Jadi kalau menurut saya hukuman ini tidak efektif, ya, tidak efektif karena akan memberikan dampak buruk, malah justru memberikan dampak buruk kepada anak, seperti itu. Bagaimana Bu Ita? Bisa diterima? Terima kasih. Monggo Pak Falah. Siap. Siap. Sangat luar biasa sekali ya. Presentasi dari Putri luar biasa, sangat bermanfaat sekali bagi kita. Nah, di sisi lain, jadi saya sendiri itu timbul dengan diri saya sendiri, timbul pertanyaan, kayak gini, tapi saya nggak bisa menjawabnya. Nah, makanya saya akan tanya di sini, gitu ya. Siap. Nah, sebenarnya ini Bu, saya ingin bercerita sedikit. Awal pertemuan dengan murid baru, biasanya ya, itu saya selalu membuat kesepakatan kelas terhadap murid tersebut atau satu kelas tersebut, tetapi tidak ada bukti fisiknya atau tertera langsung, yaitu tidak tertulis, tidak ada bukti fisik atau tidak tertulis. Nah, di sini saya ingin bertanya, apakah kesepakatan atau keyakinan kelas tersebut itu harus ditulis atau bisa hanya lewat lisan saja? Terima kasih Bu. Baik Pak Falah, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali ya. Apakah kesepakatan kelas itu harus ditulis, ya, seperti itu atau cukup lisan? Kalau menurut saya akan lebih baik itu kalau ditulis. Kenapa? Karena kalau secara lisan anak bisa lupa. Tetapi kalau sudah misalkan di kertas ya, kertas besar itu mungkin kertas asturong ya, diberi tulisan, itu nanti anak akan sering membacanya, mereka jadi ingat, seperti itu Pak Falah. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Falah atas pertanyaannya. Ya. Mungkin ada pertanyaan lain atau monggo Bu Ida penguatan. Penguatan saja. Terima kasih Putri atas presentasinya, luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan dulu teman-teman. Materi yang disampaikan oleh Putri tadi tentang budaya positif dan juga materi-materi yang mendukung budaya positif ini sangat bermanfaat sekali bagi kita semua, baik di kelas maupun di sekolah. Nah, harapan saya ini nanti teman-teman bisa menerapkannya di kelas masing-masing, terutama saat mengatasi siswa yang bermasalah. Mari kita berusaha untuk bisa mempraktekkan menggunakan segitiga restitusi. Ini tadi sudah diberi contoh oleh Putri dan
pemaparan materinya juga sangat jelas. Terima kasih Bu Tri, sukses selalu dan tetap semangat. Beri tepuk tangan lagi teman-teman. Terima kasih Bu Ida atas penguatannya. Ya, demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada pengembasan modul 1.4 tentang budaya positif. Namun sebelum saya tutup, saya juga akan menutupnya dengan pantun karena tadi dibuka dengan pantun. Ya. Belum ya? Ya, siap. Burung dara, burung cendrawasih. Cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Amin. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah pembuatan keyakinan kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Semangat pagi. Alhamdulillah semua sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Sudah pernah dengar? Sudah. Ada yang sudah tahu artinya keyakinan kelas? Belum. Keyakinan berasal dari kata yakin. Berarti yakin. Oh, yakin saya mau seperti ini. Berarti saya tidak boleh melanggar. Paham? Nah, guru mau tanya, selama ini di kelas kita, ya, di kelas kita, bagaimana penerapan aturan yang sudah ada? Ya, aturan sekolah yang sudah ada, bagaimana? Coba, Bu Guru mau tanya ke Tasya, aturannya bagaimana? Sudah pernah membaca aturan sekolah kita? Lebih keras lagi coba. Oh, masih ada yang datang terlambat. Di kelasnya Bu Guru ada yang suka terlambat tidak nih? Tadi pagi Bu Guru lihat ada satu, ya. Tidak apa-apa ya. Nanti bisa diperbaiki. Nah, selanjutnya kamu ingin kelasmu itu seperti apa? Kita punya impian tidak? Nah, impiannya seperti apa kelasmu? Bersih. Terus? Nyaman. Terus? Apa lagi? Apa lagi, Arin? Inginnya seperti apa kelasmu? Bagus. Damai. Terus? Gembira. Oke, itu impianmu. Nah, sekarang coba kalian tuliskan keyakinan yang ingin kalian wujudkan di kelas ini. Ya, misalnya tidak terlambat, seperti itu ya. Nah,
Adik Destri datang dan pulang tepat waktu. Oke, terus berarti ini masuknya nilai apa? Disiplin. Ini sih silakan. Datang tepat waktu berarti ikut disiplin ya. Membuang sampah pada tempatnya. Dari Hanif. Membuang sampah pada tempatnya. Terus bekerja sama dalam piket kelas. Ini masih sejenis ya dengan membuang sampah tentang kebersihan. Ya tidak? Nah, kita kelompokkan. Ini dulu, copot dulu, taruh di sini. Ini satu kelompok. Ini disiplin nanti deh. Terus dari Akbar Arya Satya, damai. Ingin kelasnya damai. Berarti ini nanti ada sopan santun. Datang tepat waktu sama ya dengan ini tadi punya Destri. Lanjut, tidak datang terlambat kerja, ya. Berarti ikutnya yang mana? Ini ya. Sini. Terus membuang sampah pada tempatnya, Tasya. Berarti ikut ini. Terus piket sesuai jadwal. Ikut siapa nih? Disiplin ya, piket berarti. Berarti masuknya sini ya. Selalu disiplin dari Alia. Yang masuk sini ya. Menjaga kebersihan bersama. Yang mana? Ini ya masih ikut ya. Tidak boleh membuli. Berarti sini ya. Satu lagi mengerjakan PR di rumah. Setelah dikelompokkan ada 3. Yang pertama, Bu Guru meminta tolong untuk menuliskan di papan tulis. Ya. Di sini ditulis deh. Nomor 1 ya. Nanti kita tanda tangani bersama. Ini kan kesepakatan kita ya. Ya, yang harus kita tepati. Yang pertama, di sini deh, silakan ditulis. Yang pertama berarti bekerja sama piket. Berarti termasuk apa ini? Menjaga kebersihan. Ya, sini. Menjaga kebersihan. Terima kasih. Untuk membuat keyakinan kelas, kita gunakan kata atau kalimat positif. Ya, jadi
buat? Berarti nanti harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, kalau ada yang melanggar bagaimana? Sanksi yang kita perbaiki bersama, ya. Pasti semuanya. Bagaimana? Pulangnya ya tepat waktu. Ya. Apa masih ada yang ingin menambahkan? Masih ada yang ingin menambahkan? Tidak? Cukup? Berarti ini keyakinan kelasnya kita baca kembali bersama. 1, 2, disiplin dalam mengerjakan tugas. Sudah sepakat? Sudah. Kalau sudah sepakat, nanti satu persatu maju untuk menandatangani kesepakatan yang sudah kita buat. Urutnya dia dari definisi, tidak usah besar-besar. Silakan ditandatangani di sini. Kecil. Nanti kesepakatan yang sudah kita buat, harus kita laksanakan. Siap? Siap. Ya, siap. Biar kelas kita sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang kita impikan. Dan keyakinan kelas sudah terbentuk. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Masih semangat? Masih. Tepuk semangatnya mana? Tepuk semangat. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Frilianjani dari kelas 6 di SDN Karyati 04. Saya senang sekali tadi membuat kesepakatan kelas dengan teman-teman dan ibu guru. Saya berharap kesepakatan ini bisa dilaksanakan dengan tanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah aksi nyata yang saya lakukan pada modul 1.4. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.